Halo. Mulai masuk lagi. Berarti yang tadi terputus ya? Oke, sudah 800 orang lebih terputus tadi. Ini baru 3, oke. Yuk kita tunggu lagi ya. Ya, semoga ini cepat beralih ke sini. Yang tadi mungkin putus. Ayo, ayo, cepat. Yuk, kita masuk lagi. Kenapa tadi terputus ya? Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Baru 26 orang ini. Oke, masuk 500 saya bicara. Tadi kenapa putus ya? Iya, tadi putus. Sabar ya, Bu ya. Cuman kasihan aja tadi sudah 900 orang yang masuk. Oke, ini 500 saya langsung bicara. Oke, ayo. Ini baru 600. Baru 60. 70. 80. Iya, naik 70. Oke, oke, malam sudah lewat, Pak. Ini sudah hampir 100 nih. Iya. Sinyalnya jelek ya? Sabar, ini baru 94 orang, 96, 101. Ayo 400 orang lagi saya tunggu. Kita langsung mulai di angka 500. 137, 40. Oh, ada yang sambil jalan. Iya, hati-hati di jalan, Pak. Ada Haryanto, Anto. Oh, luar biasa. Anto ikut nonton juga ya. Ada Anto di Belitung ya. Luar biasa nih. Ada Irawan grupnya Bu Maria Karin. Oke. Ayo. Ibu Ira Sania, apa kabar Ibu Ira? Oh, ada Siti Komsia Taiwan. Oke, Poppy Singapura.
Saya kok malah hafal yang luar negerian ya. Oke, sudah 300, 200 orang lagi kita mulai. Aulia. Oke. 330. Ayo, kurang 150 orang lagi. 150 orang lagi kita akan mulai. Iya, selamat malam Bu Mentari. Ya, Bintang Dumai. Oke. Banyuwangi hadir, siap. Oke, 100 orang lagi. Sudah 400. 100 orang lagi langsung saya akan mulai. Seminggu sekali live juga oke Pak. Ya doakan aja Bu ya. Hongkong hadir, ya siap Hongkong. Ada orang namanya Hongkong ya, oke siap. Oh ada NTB, oh luar biasa ya Saudi Arabia. Hadir lagi Pak Saudi Arabia. Oh ini yang semalam pasti nih. Ini Bu Esther, ini Esther Jun kan ya? Menuju 500 langsung saya mulai. Semoga sinyalnya bersahabat. Amin. Didoakan aja Bu. Papanya Kalista. Ada Pak Ari Praptono. Selamat malam Pak Ari Praptono. Luar biasa nih. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Ari. Anda top leader pada malam hari ini di sini Pak Ari. Seorang Titanium Agency, Ari Praptono, luar biasa nih. Oke, 40 orang lagi saya langsung mulai. Papua hadir, baik Papua Kalimantan Timur. Semoga tidak putus lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman. Cirebon, Cirebon. Oke. Ya, saya langsung mulai aja. Oke, saya sapa sekali lagi. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa melalui siaran live Facebook ini, di mana melalui kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, berbagi sebuah pengalaman, karena kebetulan Tuhan mengizinkan saya untuk memiliki pengalaman di mana kami pernah menjalankan atau kami pernah berada di bisnis yang berbasis network marketing, bisnis network marketing atau MLM. Itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Dan di sana saya belajar sekali banyak hal, karena pada saat itu saya bukan hanya menjadi anggota, tapi kami terlibat di dalam organisasi support sistemnya. Dan puji Tuhan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan, yang dimana pembelajaran yang kami dapatkan kurang lebih 15 tahun yang lalu itu saya kemas di dalam sebuah paket edukasi yang namanya SAMS Leadership Training. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman tahu
bahwa kami sudah mengadakan leadership training yang namanya SAMS Leadership Training, yaitu SAMS itu adalah Skill Academy Management System yang sudah saya bawakan di 20 kota di Indonesia dan 3 negara. 3 negara adalah Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Nah, saya bersyukur sekali kepada Tuhan melalui SAMS Leadership Training yang saya bawakan, banyak sekali perubahan yang dialami oleh teman-teman yang belajar bersama-sama di dalam SAMS Leadership Training itu, di mana sekali pertemuan itu berdurasi 4 jam. Nah, timbulnya acara pada malam hari ini karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang biasa belajar di SAMS Leadership Training. Mereka menanyakan, Pak, kapan kita mengadakan leadership training lagi? Saya jujur saya nggak tahu Bapak Ibu dan teman-teman, karena hari ini kita sama-sama tahu kita mengalami sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, betul nggak Bapak Ibu? Kita sama-sama mengalami kondisi yang namanya social distancing, atau sebagian daerah ada yang mengatakan harus lockdown, nggak boleh keluar. Oleh karena itu maka kami tidak tahu kapan bisa mengadakan leadership training lagi. Nah, minimal melalui acara pada malam hari ini kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu tips atau trik atau edukasi singkat bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau Anda menyimak setiap kata yang kami berikan, kami percaya pasti akan ada 1 atau 2 poin yang menarik yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk kehidupan Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan bisnis jaringan. Oke, saya langsung masuk ke materinya. Materi ini saya ambil berdasarkan dari beberapa orang yang ketika saya buka, Bapak Ibu dan teman-teman, ketika saya membuka kesempatan di mana kita akan belajar bersama pada hari ini, banyak mereka yang langsung inbox ke saya dan langsung bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil jalankan bisnis jaringan? Jujur Bapak Ibu, kalau saya ditanya bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil menjalankan bisnis jaringan, jujur saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu kalau saya diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Karena ada proses yang betul-betul harus Anda lalui. Ada cara-cara yang betul-betul harus Anda ikuti untuk Anda bisa sukses. Dan itu nggak cukup waktu 1 hari, 2 hari, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin Anda terobsesi untuk belajar pada malam hari ini, ya kan, mungkin dipromosikan oleh leader-leader Anda, ada SAMS Education Online. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, terus Anda melihat testimoni dari beberapa leader-leader yang sudah mengikuti program saya, dan Anda melihat mereka bisa berhasil, mereka bisa punya prestasi, misalkan ada yang sampai naik peringkat, naik posisi dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu berharap ketika malam hari ini mendengarkan Samuel berbicara, saya bisa langsung menemukan jalan untuk menuju kesuksesan. Saya rasa nggak bakal bisa Bapak Ibu. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena Anda perlu waktu yang agak panjang, Anda perlu waktu yang lumayan lama untuk bagaimana caranya Anda belajar dulu. Orang mau sukses itu harus belajar. Orang yang belajar nggak sukses saja banyak kok. Maka dari itu kita harus belajar Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya juga mau cerita. Ada sahabat saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sugiar. Kalau teman-teman tahu, Bapak Sugiar itu kan latar belakangnya seorang tukang lekerman kan, penjual kue leker keliling dari sekolah ke sekolah. Beliau pada saat ikut leadership training saya itu, waktu itu baru ikut sampai yang ke-6 kalau nggak salah. Setiap kali pertemuan edukasinya berbeda-beda, beliau ikut sampai yang ke-6. Dan akhirnya pada saat itu Pak Sugiar naik ke atas panggung dan beliau mengatakan, Bapak Ibu, ada berita yang sangat mengejutkan. Mungkin teman-teman sudah lihat videonya dari Pak Sugiar. Hari ini saya naik posisi, kata Pak Sugiar. Saya naik menjadi seorang platinum. Wah, tepuk tangan di mana-mana. Pak Sugiar menjadi seorang platinum. Dan satu kata yang keluar dari mulut Pak Sugiar yang mengejutkan saya adalah ketika Pak Sugiar mengatakan, saya bisa menjadi seorang platinum itu 95% karena SAMS Leadership Training. Saya langsung kaget Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, masa iya sih SAMS Leadership Training bisa membuat Pak Sugiar menjadi platinum, dan itu pengaruhnya 95%. Dan ternyata setelah saya analisa, betul Bapak Ibu, arahnya ke sana.
Kenapa? Karena leadership training saya ada di 20 kota di Indonesia, bahkan di 3 negara, ada Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, di mana saya mengadakan leadership training. Itu ada grupnya Pak Sugiyar di sana. Agent-agentnya Pak Sugiyar itu sama-sama belajar. Bahkan pada malam hari ini banyak sekali grupnya Pak Sugiyar. Karena Pak Sugiyar belajar, dan grupnya belajar, dan itu tidak cukup satu kali loh, berkali-kali. Maka Pak Sugiyar bisa menjadi seorang platinum, yang dimana sebentar lagi beliau akan menjadi seorang titanium. Nah, ketika ada pertanyaan, Pak, gimana caranya saya bisa berhasil? Maka saya hanya melontarkan pertanyaan balik kepada orang tersebut. Saya hanya tanya, fokus Anda berapa persen di bisnis jaringan ini? Fokus Anda berapa persen di 3i? Loh Pak, kok jaringan sih Pak? 3i kan bukan MLM. Betul, 3i bukan MLM. Tapi 3i adalah bisnis jaringan. Karena apa? Namanya saja sudah 3i Network. Pakai S lagi belakangnya kan? 3i Networks, yang artinya jaringannya lebih dari satu. Oke, nah ketika Anda tanya, gimana caranya saya sukses? Saya akan tanya balik kepada Bapak Ibu, saya mau tanya, fokus Anda berapa persen di bisnis jaringan ini? Atau fokus Anda berapa persen di bisnis 3i ini? Fokus Anda berapa persen? Atau prioritas Anda berapa besar memprioritaskan bisnis ini? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengatakan gini, ya Pak, saya kan dari pagi sampai malam sudah kerja Pak. Jadi ya kapan ada waktu luang, ya saya baru bisa jalankan bisnis itu. Jadi kemungkinan Anda prioritasnya cuma misalkan 10% atau 20%. Maka sangat sulit sekali untuk orang yang punya prioritas rendah seperti itu, hanya 10-20%, apalagi orang mengatakan gini, ya saya sih kapan lah ada waktu luang baru saya jalankan bisnisnya. Oh, nggak bakal bisa Bapak Ibu. Orang yang punya memprioritaskan dengan posisi yang rendah 3i ini di dalam hidupnya, maka orang tersebut akan sangat sulit sekali orang tersebut untuk berhasil di dalam bisnis jaringan. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, mau nggak mau, Anda harus memprioritaskan bisnis 3i ini sebagai prioritas kedua selain pekerjaan utama Anda. Loh Pak, maksudnya apa Pak? Memprioritaskan 3i sebagai prioritas kedua. Mungkin sebagian orang protes ke saya, Pak, prioritas utama dalam hidup saya adalah Tuhan, Pak. Oh, betul. Itu dari sudut pandang agama. Tapi malam hari ini saya nggak bicara agama, Bapak Ibu. Saya bicara dunia bisnis saja. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu dan teman-teman pada malam hari ini tentunya punya profesi, betul kan? Ada yang mungkin guru, ada yang mungkin dokter, ada yang mungkin pegawai negeri, ada yang orang militer, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, dan lain sebagainya. Betul kan? Nah sekarang saya mau tanya, bagi Anda, bisnis yang Anda jalankan atau pekerjaan yang Anda jalankan, itu prioritas keberapa di dalam hidup Anda? Saya percaya pasti sebagian orang mengatakan, iya Pak, itu adalah prioritas pertama dalam hidup saya Pak. Karena kalau saya nggak kerja Pak, saya tidak punya uang Pak, bagaimana dengan keluarga saya? Betul. Maka dari itu kalau kita berbicara di dalam real dunia nyata, pekerjaan itu adalah prioritas utama. Karena ketika kita ingin membahagiakan keluarga, kita harus punya uangnya. Kalau kita nggak punya uangnya, apa yang mau dibahagiakan? Dompet dibuka, isinya kulit ketemu kulit. Gimana caranya membahagiakan keluarga? Betul kan? Maka pekerjaan menjadi prioritas utama Anda. Nah, sekarang gini deh. Kita sama-sama tahu bahwa ketika kita menjadi seorang crown agency di 3i ini, penghasilan yang paling rendah kurang lebihnya sekitar 200 juta. Betul kan? Kita sama-sama tahu bahwa Crown berpenghasilan kurang lebih 200 juta. Itu sudah paling rendahnya lah. Dan saya percaya yang lebih dari itu juga banyak. Nah yang jadi masalah adalah begini Bapak Ibu. Kenyataan yang sudah terjadi selama ini, teman-teman kita yang berada di posisi Crown atau leader-leader kita yang sudah berada di posisi Crown, mereka atau beliau menjadi Crown, itu kan kurang lebih antara 1 sampai 3 tahun. Betul kan? Kurang lebih range waktunya, jangka waktunya kurang lebih 1 sampai 3 tahun kurang lebihnya. Nah, sekarang dengan keadaan sekarang maka saya akan berasumsi bahwa jika mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan, ini adalah tahun 2020, sampai 5 tahun ke depan, artinya di tahun 2025, 5 tahun ke depan, Anda baru menjadi seorang crown. Pertanyaan saya,
apakah bisnis ini masih layak Anda perjuangkan? 5 tahun dari sekarang Anda baru jadi crown. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saya loh sangat layak. Kenapa sangat layak? Karena banyak di antara kita yang sudah bekerja 5 tahun, yang sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 100 tahun, bahkan ada yang bekerja lebih dari 1000 tahun. Pertanyaan saya, berapa penghasilan Anda? Sampai 100 juta kah? Ya mungkin sebagian orang ada ya, tapi tidak banyak. Bisa nyampe 10 juta aja udah bagus Pak Sam. Iya, banyak yang seperti itu emang. Kita udah kerja 5 tahun, 10 tahun, kadang-kadang penghasilannya ya cuman cukup aja. Tapi saya mau tanya, jika 5 tahun lagi dari sekarang Anda baru jadi crown dengan potensi penghasilan 200 juta, layak nggak diperjuangkan? Tidak perlu diketik, Anda tidak perlu konsentrasi dengan handphone Anda, taruh aja di depan Anda, tapi jawab dalam hati. 5 tahun, menurut saya sangat layak dengan angka 200 juta. Atau misalkan lebih ekstrim lagi, saya akan berbicara dengan jangka yang lebih panjang lagi, yaitu 10 tahun ke depan. Hari ini Anda fokus jalankan bisnis 3i. Lambat nggak apa-apa. Yang penting Anda belajar dulu semuanya. Dan 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2030. Wow, lama banget ya. 2030. Bapak Ibu baru menjadi seorang crown dengan income 200 juta. Pertanyaan saya, masih layak nggak bisnis ini diperjuangkan? Saya mau tanya sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman, Anda yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, apakah penghasilan Anda sampai di angka 100 juta? Ada, tapi nggak banyak. Betul ya? Paling 1-2 orang. Dan kalau 3i ini bisa memberikan penghasilan 200 juta rupiah per bulan setiap bulannya, bahkan bisa lebih dari itu, dan Anda punya penghasilan yang namanya passive income, artinya Anda tidak perlu bekerja lagi ikut orang, bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam, tapi Anda tetap masih bisa mendapatkan penghasilan 200 juta per bulan. Jawab dalam hati Anda masing-masing Bapak Ibu, Anda tidak perlu ketik, masih layak nggak untuk diperjuangkan? Kalau Anda mengatakan, iya Pak, masih layak untuk saya perjuangkan Pak, angka 200 juta rupiah per bulan, ini adalah jaminan masa depan saya Pak. Kalau saya punya penghasilan seperti itu 10 tahun ke depan, artinya saya punya masa depan pasti lebih baik. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menuju ke angka 200 juta rupiah per bulan itu kalau ternyata prioritas Anda salah? Paham nggak? Saya kasih contoh. Misalkan begini, misalkan ya, ini hanya contoh. Jika saya saat ini punya pekerjaan yaitu importir, misalkan importir mainan anak-anak, dan saya juga menjalankan bisnis CHR 3i saya, bisnis yang berbasis asuransi ini. Dan ketika ada orang tanya ke saya, Pak Samuel, bisnis apa? Maka saya akan menjawab, I have two main business. Saya punya 2 bisnis utama. Kenapa saya menjawab saya punya 2 bisnis utama? Karena saya memposisikan 3i ini sebagai bisnis utama kedua saya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Saya memposisikan 3i ini sebagai bisnis utama kedua. Tapi berapa banyak di antara kita yang menjalankan 3i, ketika ditanya orang, kamu bisnis apa? Saya nggak punya bisnis, Bos. Aneh kan? Ayo Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau tanya sekarang, siapa yang punya bisnis saat ini? Banyak orang tidak menyadari hal itu bahwa dia punya bisnis. Setiap kali di beberapa kota saya mengadakan leadership training, ketika saya tanya, di ruangan ini ada yang jadi pengusaha? Mereka tidak ada yang angkat tangan. Di ruangan ini ada yang punya bisnis? Mereka tidak ada yang angkat tangan. Berarti mereka tidak menyadari bahwa mereka menjalankan bisnis 3i ini adalah bisnisnya dia. Ketika dia tidak menyadari bahwa ini adalah bisnisnya dia, bagaimana orang tersebut bisa memprioritaskan bisnis 3i ini sebagai bisnis utama keduanya? Nah itu hati-hati Bapak Ibu, ini saya berbicara mengenai pola pikir, saya berbicara mengenai fokus. Salah fokus, hasilnya beda. Salah fokus, hasilnya tidak mungkin maksimal. Karena apa? Sebagian besar orang menomor sekiankan 3i. Kalau ada waktu, baru tak jalankan. Kalau nggak ada waktu, ya wes. Berarti Anda jangan berharap 3i bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita Bapak Ibu. Karena Anda memprioritaskan 3i di posisi terendah.
di dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda bisa memposisikan 3i sebagai bisnis utama kedua Anda. Jadi bisnis utama itu kan yang betul-betul kita jalankan. Kata-kata bisnis utama kedua itu akan mempengaruhi psikologi dan pola pikir kita. Dan karena Anda mengatakan bisnis utama kedua, maka secara otomatis Anda akan berimbang kerjanya. Di saat Anda sudah tidak melakukan aktivitas pekerjaan yang pertama, langsung Anda melakukan aktivitas di 3i Anda. Karena Anda sudah memposisikan di posisi yang tepat sebagai bisnis utama kedua Anda. Jangan diposisikan sebagai bisnis yang terakhir. Nah, karena Bapak Ibu sudah memposisikan 3i sebagai bisnis utama kedua Anda, maka ada beberapa hal yang harus Anda perbaiki dari kehidupan kita masing-masing. Contoh, misalkan begini. Ketika Anda memiliki sesuatu hal yang baru di dalam hidup Anda, pasti mau nggak mau, kita otomatis belajar, betul nggak? Contoh misalkan begini, saya baru-baru ini pelihara ikan, yang namanya ikan arwana. Ikan arwana terbilang ikan yang dibilang agak mahal dibandingkan ikan pada umumnya. Nah, maka untuk sesuatu yang lebih mahal ini, untuk jenis ikan ini, ikan yang tidak seperti biasanya dipelihara oleh orang, maka saya harus belajar tentang bagaimana merawat ikan. Betul nggak? Saya buka Facebook, saya buka YouTube, saya cari tahu, oh cara kasih makannya begini, oh cara nguras akuariumnya begini, oh ketika mau kuras akuarium ikan harus dipuasakan dulu. Oh, saya baru tahu ikan pakai istilah puasa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus saya pelajari dulu. Kenapa? Karena saya punya ikan. Saya takut ikan saya mati karena harganya lumayan ikannya. Maka saya harus belajar bagaimana cara memelihara ikan. Demikian juga dengan kita di bisnis ini, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Anda berbisnis itu dengan siapa? Anda berbisnis dengan manusia, betul kan? Maka secara otomatis, mau nggak mau, Anda harus belajar tentang manusia. Manusia punya perasaan loh. Manusia itu punya naluri loh. Manusia itu bisa sensitif loh. Bisa merasakan bagaimana keadaan dan bisa membaca. Maka dari itu kalau Anda berbisnis dengan manusia, alangkah baiknya kalau Anda belajar dulu hal-hal dasar tentang ilmu kemanusiaan, Bapak Ibu. Supaya orang yang dekat dengan kita itu merasa nyaman sama kita. Perlu saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu, sehebat apapun perusahaan di mana yang kita jalankan saat ini, CAR3i, sehebat apapun perusahaan kita, sehebat apapun posisi leader kita, itu tidak akan mempengaruhi orang bisa bergabung dengan Anda. Duh, kok gitu, Pak? Padahal perusahaannya bagus loh, Pak. Leader saya hebat loh, Pak. Itu tidak akan mempengaruhi orang lain itu bisa bergabung dengan Anda. Loh, kok gitu, Pak? Karena sebetulnya faktor utama adalah di diri Anda masing-masing, Bapak Ibu. Di diri kita masing-masing. Orang bisa tertarik bergabung bersama dengan kita menjalankan bisnis ini. Itu bukan karena perusahaannya, tapi karena kita bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain. Ketika kita bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, maka orang-orang tersebut akan bergabung dengan kita. Makanya Anda harus belajar bagaimana cara berhubungan dengan orang, bagaimana cara berbicara dengan orang, bagaimana cara menjelaskan sebuah produk asuransi kepada teman Anda dengan cara yang lebih profesional. Anda harus belajar. Nah, yang jadi masalah selama ini, banyak orang melakukan sebuah kesalahan dan fatalnya adalah sebuah kesalahan itu dianggapnya lah sesuatu yang benar. Nah, itu yang buat saya kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu loh. Makanya kenapa banyak orang menjalankan bisnis 3i sampai satu titik mati satu, hilang satu. Hilang satu tumbuh satu, hilang satu tumbuh satu. Mau mengadakan grand BOP closing massal, buktinya yang naik posisi banyak nggak? Anda tahu kan maksud saya? Ya kan? Closing massal. Posisinya ya di situ-situ aja. Kenapa? Karena dengan hadirnya banyak orang, pertanyaan saya, apakah leader tersebut mampu berkomunikasi dengan baik atau mampu mengkoordinasikan grupnya dengan baik sehingga orang-orang yang sudah bergabung secara besar-besaran tadi, yang istilahnya closing massal ini, bisa nyaman, enjoy bekerja sama dengan leadernya.
Nah, ini yang kita harus pelajari Bapak Ibu. Anda mau closing sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Tapi kalau Anda tidak punya skill, bagaimana berhubungan yang baik dengan sesama rekan-rekan Anda, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara mengatur sebuah organisasi, maka berapapun banyaknya jaringan Anda, itu lama-lama akan berkurang Bapak Ibu. Nah, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah yang tadi saya sudah jelaskan, sebuah kesalahan yang dianggapnya adalah sesuatu yang betul, yaitu apa? Pola pikir. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah join 3i, ya, yang sudah join 3i, tiba-tiba belum apa-apa sudah disuruh sama leadernya presentasi. Belum apa-apa. Dikasih lihat YouTube, ini loh caranya presentasi, dibawa ke BOP, ini loh presentasi, kamu lihat. Kemudian orang tersebut disuruh membuat impian, ya kan, otomatis gitu kan, menggali daftar nama, terus disuruh presentasi. Berapa banyak di antara kita yang masih mengkondisikan cara seperti itu, melakukan cara seperti itu? Grup baru dapat agent baru, tiba-tiba agent baru disuruh presentasi. Bapak Ibu dan teman-teman, saya kasih sebuah cerita aja. Saya kasih sebuah contoh misalkan. Jadi begini. Kalau ternyata saya tidak bisa menyetir sebuah mobil, ya, saya tidak bisa setir mobil, saya tidak punya SIM. Mobil saya bagus loh Bapak Ibu, Mercedes-Benz. Pertanyaan saya, Anda berani nggak naik mobil sama saya? Saya yang setir. Anda berani? Mobil Mercedes-Benz, airbagnya banyak, jadi kalau nubruk keluar semua balonnya. Berani ikut naik mobil saya yang setir? Dengan kondisi saya tidak punya license, dengan kondisi saya tidak bisa setir. Saya percaya Anda pasti tidak akan mau, karena itu namanya cari mati. Tapi bedanya, kalau saya bisa setir mobil, saya punya SIM, tapi mobil yang saya bawa, ini hanya contoh Bapak Ibu, mobil Avanza lah misalkan, yang dibandingkan dengan Mercy ya bagaikan langit dan bumi lah ya. Ini adalah sebuah mobil Avanza. Anda berani naik mobil dengan saya? Saya yakin Anda berani. Kenapa Anda berani? Karena saya sudah punya license, karena saya sudah bisa nyetir. Nah, banyak di antara kita ketika memiliki agent yang belum bisa presentasi, belum tahu apa-apa, tiba-tiba Anda lepaskan orang tersebut, Anda suruh orang tersebut untuk merekrut orang. Gimana caranya Bapak Ibu? Malam hari ini saya akan berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa saya katakan dari sudut pandang yang berbeda? Karena bagaimana teknik presentasi, bagaimana cara closing orang, Anda bisa belajar dari leader-leader aktif Anda. Dan di 3i, kami punya sahabat yang sangat luar biasa, yaitu Peter Dendi. Anda bisa pelajari dari channel YouTube Bapak Peter Dendi. Wow, itu luar biasa sekali, teknik closing dan lain sebagainya. Maka dari itu saya tidak akan menjelaskan hal yang sudah ada di sana. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana caranya orang tersebut bisa berani naik mobil sama saya ketika saya nggak bisa setir mobilnya. Pasti orang itu nggak akan naik mobil dengan saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, bisnis CAR 3i adalah bisnis yang berbasis jaringan. Sekali lagi saya ingatkan, bisnis yang berbasis jaringan adalah bisnis yang berbasis ketuhanan. Apa hubungannya Pak? Bisnis jaringan, bisnis berbasis ketuhanan. Begini, bisnis yang berbasis jaringan itu urusannya dengan manusia, betul nggak? Bisnis yang berbasis jaringan adalah bisnis yang berbasis kemanusiaan. Nah, ini yang benar. Bisnis berbasis jaringan adalah bisnis yang berbasis kemanusiaan. Bisnis yang berbasis kemanusiaan adalah bisnis juga yang berbasis ketuhanan. Loh, Pak, apa hubungannya dengan Tuhan, Pak? Sekarang begini Bapak Ibu. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Di dalam grup Anda isinya manusia semua loh. Iya kan? Kalau misalkan, sekarang gini deh, kalau misalkan saya adalah salah satu pemuka agama. Kalau misalkan hidup saya nggak benar, saya adalah pemuka agama yang kacau balau lah intinya gitu. Pertanyaan saya, mungkin nggak Tuhan mengirimkan umat-umat manusia yang sudah diciptakan, dikirimkan untuk bersama-sama beribadah bersama dengan saya sebagai pemuka agamanya? Mungkin nggak? Saya percaya Tuhan yang menciptakan kita maha tahu ya. Kalau dipikir, oh Samuel ini orangnya nggak benar, maka
orang yang di dalam organisasi keagamaan saya ini satu persatu akan pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena saya sebagai pemuka agama yang tidak benar. Tapi kalau misalkan saya adalah seorang pemuka agama yang benar, yang taat akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan perintah agama, saya percaya saya tidak perlu cari-cari. Maka Tuhanlah yang akan mengirimkan jemaah-jemaahnya ke saya. Tuhanlah yang akan mengirimkan manusia-manusia ciptaannya untuk beribadah bersama-sama dengan saya. Kenapa? Karena urusannya manusia. Manusia ciptaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa sih bedanya kita dengan pemuka agama? Pemuka agama itu punya tugas, yaitu mendoakan orang sakit. Betul nggak? Jika misalkan menikah, dinikahin, di upacara pernikahan, ya kan? Terus punya usaha, didoakan supaya usahanya lancar dan lain sebagainya. Betul kan? Orang kalau lagi sesat di dalam hidupnya didoakan supaya arah hidupnya benar. Tujuan akhir dari pemuka agama adalah apa? Membuat ketika orang tersebut ajalnya tiba, orang tersebut bisa ketemu dengan Sang Pencipta. Karena pilihannya dua, surga atau neraka. Betul nggak? Tujuan akhir dari pemuka agama adalah membuat orang jika ajalnya tiba bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Apa bedanya dengan kita? Betul, kita tidak bisa menjelaskan teori agama, tapi kita bisa membantu orang untuk supaya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak di dunia ini. Betul nggak? Contoh misalkan saya, ya, mungkin nggak sih buat saya untuk datang ke pemuka agama saya, dalam agama saya, terus saya bilang gini, Ibu, saya minta uang dong buat biaya pendidikan anak saya. Maka yang ada ibu pendeta saya akan bilang, Samuel, kamu udah begini ya, sekarang ekonomi lagi sulit seperti ini, buat saya aja susah, kamu mau minta buat bayar sekolah anak kamu. Paham ya? Tapi jika saya datang ke Anda misalkan, Anda yang menjalankan bisnis 3i, saya bilang, Pak, Bu, gimana ya caranya ya Pak ya, saya punya anak nih, biaya hidup besar nih, kebutuhan hidup besar, biaya pendidikan besar. Maka saya percaya Anda akan bilang apa? Pak Samuel, ada sebuah solusi yang sangat luar biasa Pak, yang bisa mengubah kehidupan Bapak. Langsung mungkin Anda presentasi saya, ya kan? Nah, dan ketika saya menjalankan bisnis yang Anda tawarkan ke saya, tiba-tiba saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Berarti, boleh nggak kalau saya katakan, porsi kerja kita dengan pemuka agama itu kurang lebihnya sama. Pemuka agama berbicara dunia akhirat, kita berbicara di bumi. Kita berbicara dunia yang saat ini sedang kita hadapi. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau sikap kita nggak benar, hati kita nggak benar, kita benci sama orang, kita menyimpan kekesalan sama orang, hidup kita pokoknya tidak berkenan di hadapan Tuhan kita, maka saya akan percaya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa ketika kita jalankan bisnis ini. Karena Tuhan yang menciptakan manusia ini tidak akan menitipkan manusianya ini kepada kita gitu loh. Karena hidup kita nggak benar. Tapi ketika hidup kita benar, maka Tuhan akan memberikan kepada kita langkah-langkah atau memberikan kepada kita hikmat atau memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melangkah dan sampai akhirnya kita menemukan orang-orang yang tepat di dalam jaringan kita. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bukan sosok ya, mohon maaf ya kalau sosok itu genderuwo Bapak Ibu, makanya saya kadang-kadang suka kelepasan. Anda juga jangan kebiasaan ngomong sosok, kalau sosok yang satu ini berarti genderuwo yang satu ini gitu ya. Jadi jangan menggunakan kata sosok. Oke, beliau yang satu ini adalah orang yang sangat rendah hati sekali yang saya tahu, yaitu Bapak Sugiyar. Anda perhatikanlah, gayanya sederhana, sikapnya sederhana, dan sebentar lagi beliau akan menjadi satu-satunya seorang titanium yang sederhana. Saya yakin di sini ada leadernya juga ikut mendengarkan. Anda harusnya berbangga Pak Ari Praptono punya leader Pak Sugiyar yang luar biasa rendah hati, dan saya percaya itu adalah duplikasi juga dari leadernya Pak Ari Praptono. Pak Ari Praptono juga hidupnya sederhana, tidak terlalu glamor, tidak terlalu foya-foya. Kenapa? Ya sudah cukup. Kita sudah cukup puas dengan apa yang sudah ada. Nah, maka dari itu ketika kita bisa menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, di depan, halo Pak, apa kabar, ketawa-ketawa. Di belakang,
ngata-ngatain. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya sampai hari ini pun juga belum menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tapi minimal saya belajar bagaimana untuk bisa menjadi seperti itu. Ketika kita sudah menanamkan pada diri kita, oke, saya akan menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Anda otomatis mengubah gaya Anda. Muka yang tadinya sangar gitu kan, yang tadinya Anda kaku, jadi orang menyimpan dendam, ketemu orang benci, tiba-tiba Anda jadi ketemu orang, jadi Anda murah senyum. Halo Pak, apa kabar Pak? Selamat sore Pak. Halo, gimana kabarnya? Ketika Anda murah senyum kepada teman-teman Anda akan suka dengan Anda Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Karena Anda sudah menjadi orang yang benar, maka Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan buat kita. Karena Anda sudah benar. Tuhan mempercayakan manusia yang diciptakan ini untuk kita olah. Nah, hubungannya apa dengan penjelasan saya tadi? Banyak orang, mereka tidak belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Mereka tidak belajar dulu bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Tiba-tiba begitu join disuruh presentasi. Sekarang gini deh Bapak Ibu, contoh misalkan gini. Saya barusan dipresentasi oleh seseorang yang namanya ABCDEFG misalkan. Saya dipresentasi, terus tiba-tiba saya join. Yeay, saya join CAR 3i Networks. Yeay, 3i. Misalkan begitu. Terus saya menjumpai Anda. Halo, Bapak Ibu, apa kabar? Saya punya bisnis bagus loh. Bisnisnya berbasis asuransi, ada investasinya juga, ada income-nya juga. Oh, pokoknya bisnisnya bagus. Anda mau join sama saya? Kemungkinan besar nggak mau. Kenapa? Anda akan melihat kok dari cara penyampaian saya mungkin terbata-bata karena mungkin saya masih baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan tidak mengizinkan Anda join kepada saya, karena kalau Anda join sama saya, Anda akan kiamat hidupnya. Loh, kok bisa kiamat Pak? Sadis bener Pak. Loh lah iyalah, saya apa-apa nggak bisa. Anda join sama saya udah gitu dianggurin. Maka Tuhan yang menciptakan manusia tahu persis bahwa Samuel belum siap menjalankan bisnis ini. Karena saya belum siap, saya mau presentasi 1000 orang sekalipun, mungkin ada yang join. Tapi kalau berbicara perkembangan bisnis, jangan harap. Paling ya gitu-gitu aja lah. Kenapa? Karena saya sebagai manusia, saya belum belajar. Maka Tuhan yang maha tahu melihat, oh Samuel gak siap, buat apa saya titipkan umat-umat saya. Maka dari itu Anda harus tahu saat ini bahwa kesalahan terbesar kita ketika menjalankan bisnis jaringan adalah kita tidak mau belajar. Baru join, tiba-tiba terobsesi Bapak Ibu. Saya percaya kan Anda terobsesi melihat, oh bonusnya si A, bonusnya si B, bonusnya si C, oh besar. Si A bisa beli mobil, si B bisa beli mobil, dan Anda tutup mata membabi buta menjalankan bisnis ini dengan sepenuh ambisi dan emosional kita. Gak bisa Bapak Ibu, ini bisnis hati kok. Hatimu gak bener, bisnisnya gak akan jalan. Kamu membenci orang, bisnismu tidak akan berkembang. Semua berbicara hati. Maka dari itu jadilah dulu manusia yang baik dan benar, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi manusia yang baik dan benar, ketika kita sudah mau belajar, baru kita jalankan bisnis ini. Saya percaya Bapak Ibu, akan ada hasil-hasil yang jauh lebih baik dibandingkan ketika di awal Anda tidak belajar. Itu kesalahan yang pertama. Orang nggak belajar tiba-tiba disuruh presentasi. Dan bagi kita, seorang leader yang sudah pernah melakukan seperti itu misalkan, saya mau tanya sama Anda, grup Anda sekarang kemana? Masih ada? Atau sudah menghilang? Makanya saya bukannya menyalahkan orang yang punya kalimat seperti ini. Seluruh dunia sudah saya presentasi Pak, tapi tidak ada yang join Pak. Emang gak cocok saya bisnis beginian. Sebagian orang menganggap, oh kamu salah, kamu baru presentasi 5 orang, tapi kamu bilangnya seluruh dunia sudah dipresentasi. Maka dari itu hari ini saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menyalahkan hal tersebut, saya akan membenarkan. Kenapa saya bilang benar? Ya iya benar. Dia bilang seluruh dunia sudah saya presentasi Pak, ternyata tidak ada yang join. Ditanya, berapa orang yang kamu presentasi? Si Ani, si Budi, si Caca, si Dodi, si Desi, si Vanda misalkan. Wah, cuma 5 orang.
Iya Pak, 5 orang. Gayamu mas. 5 orang kamu bilang satu dunia sudah kamu presentasi. Itu adalah luapan emosi dari orang tersebut ketika orang tersebut presentasi ke 5 orang temannya. Bisa jadi orang tersebut dihina, ditertawakan, dibully, atau diapakan segala macam. Makanya orang tersebut hadir ke hadapan leadernya dan mengatakan, saya sudah ditolak orang seluruh dunia. Bisnis ini gak cocok buat saya. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sing kucluk sopo? Yang kucluk itu apa ya? Yang kacau siapa gitu loh? Yang begini itu sopo gitu loh? Dianya atau leadernya? Kalau menurut saya, yang salah adalah leadernya. Belum diajarin presentasi, sudah dilepas. Ya maaf. Belum diajar presentasi udah dilepas. Ya nubruk sini nubruk sana, nggak bisa Bapak Ibu. Nyublek akhirnya. Tiba-tiba dia presentasi sekali, 2 kali, 3 kali, ditolak orang, akhirnya dia balik ke leadernya, dibilang apa? Seluruh dunia menolak saya. Ujung-ujungannya apa? Ujung-ujungannya orang tersebut dus bye-bye, menghilang. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak cocok jalankan bisnis ini. Berarti kesalahan terbesar terletak pada siapa? Pada leadernya. Maka dari itu, jadilah leader yang baik dan benar. Ketika Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan Anda, saya tidak bahas agama Bapak Ibu, merek agama, tapi ketika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta Anda, maka Sang Pencipta Anda akan memberikan Anda hikmat untuk berpikir, memberikan hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak boleh dilakukan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semua, ketika Anda menjoinkan orang dan orang tersebut belum bisa presentasi, mau Anda lepas? Ya kan? Saran saya, Anda dampingi dulu, Anda latih dulu. Ada kelas-kelas edukasi, bukan hanya SAMS Leadership Training Bapak Ibu. Banyak leadership training di luaran sana yang mungkin yang saya tidak tahu, yang dimana mungkin leader-leader Anda sendiri mengadakan. Tapi yang saya tahu, Pak Ari Praptono, sahabat saya, mengadakan NAT, New Agency Training. Itu adalah kelas yang bagus Bapak Ibu. Anda bisa ikuti kelas metode seperti itu dulu. Dan tentunya Anda bawa grup-grup Anda, agent-agent Anda yang baru untuk belajar, memahami dulu. Oh ini toh konsepnya, oh begini toh cara kerjanya, oh kita harus begini toh. Nah setelah sudah dipelajari, mereka belajar, juga jangan langsung dilepas Bapak Ibu. Anda tetap harus mendampingi leader grup Anda. Sampai kapan? Sampai grup Anda berani presentasi sendiri. Secara logika Bapak Ibu, saya menggambarkan gini. Hubungan kita dengan grup kita, atau dengan downline kita, atau dengan agent kita, yang saya gambarkan adalah hubungan kita dengan grup kita itu seperti sebagai seorang ibu dan anak. Saya nggak ngomong hubungan pertemanan, saya juga nggak ngomong hubungan suami istri, karena ya walaupun di ajaran agama kami tidak boleh, tapi adanya istilah bahasa yang namanya cerai gitu loh. Kalau cerai kan artinya berpisah, ya kan? Tapi saya menggunakan ilustrasi hubungan kita dengan grup kita, atau hubungan kita dengan leader kita di atas, itu seperti layaknya antara ibu dan anak. Sejahat-jahatnya ibu, senyebelin-nyebelinnya anak, seenggak ngaku-ngakunya ibu, sudah kamu bukan anakku lagi, misalkan gitu ya, tetap aja darah dagingnya Bapak Ibu. Nah ini yang saya jelaskan. Jadi hubungan kita dengan leader kita itu seperti hubungan ibu dan anak. Kenapa saya harus jelaskan ini kepada Anda? Supaya Anda bisa menciptakan sebuah kondisi yang baik di dalam grup Anda. Supaya Anda bisa memiliki sebuah pandangan bahwa grup saya ini adalah anak saya. Saya mau tanya kepada Anda semua, kalau Anda sudah menganggap grup ini adalah anak Anda, ketika Anda punya anak, seorang ibu melahirkan seorang anak Anda baru dilahirin, saya mau tanya, Anda yang ngurusin gendong-gendongin atau Anda lepaskan 100% orang lain yang ngurus? Pasti Anda yang ngurus, betul kan? Bahkan mungkin sebagian ibu tidak rela anaknya diurusin sama orang lain. Maunya saya sendiri yang ngurusin. Betul kan? Bahkan ketika mungkin anak Anda ketika baru belajar jalan, itu pun Anda tuntun kan? Gak mungkin sekali anak Anda udah bisa mulai belajar berdiri, terus Anda, ayo nak, berdiri sendiri nak, ayo kamu pasti bisa. Pasti bisa apa? Bisa jatuh.
Ya kan? Walaupun itu adalah proses bagaimana anak itu bisa belajar jalan, harus jatuh dulu. Tapi minimal Anda sebagai orang tua Anda dampingi dulu kan. Nah, kenapa saya bisa harus cerita seperti ini? Ini loh gambaran bagaimana caranya Anda bisa berhasil di dalam bisnis jaringan. Jangan sekali-kali Anda menitipkan impian Anda ke dalam grup Anda. Pokoknya 3 jalur kan ya, 3 jalur. Weh bro, pokoknya kamu harus jadi bronze agency, oke? Jalur kedua bronze agency, dan jalur ketiga juga bronze agency. 3 grup semuanya bronze agency, oke? Bye bye. Anda tinggal tunggu waktu, Anda berharap Anda bisa jadi silver. Edan Bapak Ibu. Gak bisa begitu. Kita tidak bisa menitipkan impian kita sama orang lain. Enggak. Sederhananya, saya kecilkan lagi skalanya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika misalkan Anda baru join dan Anda menjoinkan 3 orang di dalam grup Anda misalkan. Yang di mana 3 orang ini nabungnya 350, 350, 350. Maka bonus Anda berapa? 200.000, betul kan? Bonus langsung bonus sponsornya menjoinkan orang ini kan 50.000, 50 ditambah bonus level 50.000, jadi Anda terimanya 200.000. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Anda, saya tidak bahas bonusnya. Pertanyaan saya, yang butuh sukses itu adalah Anda atau 3 orang yang sudah Anda joinkan? Jawab pertanyaan saya dalam hati. Anda tidak perlu ketik dengan jawaban itu. Saya mau tanya dalam hati aja, Anda jawab. Ketika Anda join, atau gini deh, ketika Samuel join, Samuel menjoinkan 3 orang. Nah, pertanyaannya adalah, yang mau sukses itu, yang mau berhasil di dalam hidup itu 3 orang ini, atau saya yang mau berhasil? Bapak Ibu harus paham, ini adalah konsep filosofi kehidupan di dalam bisnis jaringan. 3 orang ini belum tentu mau berhasil di dalam hidupnya. 3 orang ini bisa jadi pasrah sama hidupnya. Ya wis, cukup makan, bisa tidur, bisa sekolahin anak, ya sudah cukup. Maka dari itu saya tidak yakin bahwa 3 orang ini punya semangat untuk sukses. Nggak yakin saya. Tapi saya yakin pada diri saya sendiri bahwa saya akan sukses. Saya pasti sukses. Maka dari itu saya tidak boleh percaya kepada 3 orang ini. Karena bisa jadi 3 orang yang saya joinkan ini, atau 3 orang yang Anda joinkan, mereka join karena bisa jadi terhipnotis oleh keadaan, terhipnotis oleh kata-kata yang Anda janjikan. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu janjiin apa. Ya kan? Mungkin Anda mengatakan, Budi, kalau kamu bergabung di dalam grup saya Budi, kemanapun Budi, dari Sabang sampai Merauke, kamu pergi Budi, saya akan mendampingi. Ayo, betul nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Si C, yang ketiga, Caca. Caca, aduh kamu pokoknya kalau kamu join di grup saya, Caca, kamu mau keliling dunia kemanapun, wis tak temenin lah. Saya tidak akan tinggalkan kamu presentasi sendirian. Saya akan mendampingi kamu. Sehingga orang tersebut akhirnya join. Karena janji yang Anda lontarkan itu. Ternyata setelah orang itu join, apa yang terjadi? Apakah kebanyakan dari kita melakukan apa yang kita katakan? Atau cuman omongan doang? Banyak orang cuman omongan doang toh, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi sehingga 3 orang ini yang ada melempem. Saya tidak bisa mempercayakan kepada orang tersebut. Bagaimana caranya orang itu bisa presentasi? Nah, maka dari itu kita harus benar dulu. Jadi orang yang benar, jadi leader yang benar. Tahu caranya. Ketika kita sudah tahu caranya, ketika kita sudah belajar, ketika kita menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita jalan. Hikmatnya adalah apa? Ketika saya sudah tahu saya menjadi orang yang baik dan benar, maka dari itu ketika saya menjoinkan 3 orang, ini pola pikir saya loh ya, maka yang bertanggung jawab atas kesuksesan 3 orang tersebut adalah Samuel. Samuel yang harus bertanggung jawab membuat 3 orang ini menjadi berhasil di dalam bisnis ini. Makanya pola yang benar di dalam bisnis jaringan itu 80% follow up dan 20%-nya presentasi. Anda presentasi. So banyak-banyaknya. Hasilnya apa? Bapak Ibu bisa koreksi sendiri kok. Perkembangan grup Anda seperti apa? Terlalu banyak presentasi.
Yang benar adalah presentasinya 20%, follow up-nya 80%. Loh, apa Pak sing di follow up Pak? Kok 80%? Begini, ketika saya menjoinkan 3 orang, maka saya yang bertanggung jawab membuat 3 orang ini berhasil. Ya Pak, kalau berhasil, kalau enggak gimana? Kalau enggak, yo terserah. Yang penting saya sudah berusaha. Loh, gimana caranya? Saya kasih tahu dulu. Anda bisa enggak mengikhlaskan di awal-awal kondisi bonus yang Anda terima tidak sebesar yang diterima oleh grup Anda. Artinya bonus grup Anda jauh lebih besar daripada bonus Anda. Nah, itu yang harus saya benerin dulu. Pola pikir yang salah itu harus dibenerin dulu. Kalau ada orang bilang gini, Pak, saya harus lebih besar dari grup saya, Pak. Ini kan bisnis saya, Pak. Berarti Anda masih menganut konsep yang namanya bisnis konvensional. Bisnis di luaran sana. Konvensional, tahu ya? Anda jualan dapat untung, nggak jualan nggak dapat untung. Nah, yang kita jalankan di bisnis ini adalah bisnis yang berbasis passive income, bukan active income. Kalau kita berbicara passive income, Anda harus tahu dulu siklusnya. Yang namanya passive income itu selalu kecil di awal dan besar di akhir. Ya, ngerti ya? Kecil di awal, besar di akhir. Loh, Pak, gimana caranya? Saya akan gambarkan secara sederhana, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi begini, ketika saya menjoinkan ketiga orang ini, maka saya yang mentargetkan pada diri saya, 3 orang ini harus minimal elit, ini elit, ini elit. Loh Pak, kok enak Pak? Itu 3 orang kok semuanya jadi elit. Pak Samuel yang ngerjain. Ada caranya Bapak Ibu. Saya bukannya nyari orang tak taruh-taruhin di bawahnya, bukan. Tapi yang saya lakukan adalah dengan metode yang benar, ada yang namanya bagaimana teknik menggali daftar nama. Ya, Anda bisa belajar dari leader-leader Anda, atau Anda juga bisa belajar di leadership training yang keempat saya membahas itu. Teknik menggali daftar nama, atau bagi teman-teman yang ikut Crown Academy ketiga, Bapak Arya Wirajaya juga sudah menjelaskan itu juga. Ya kan? Ketika saya sudah menggali daftar namanya, maka saya akan melakukan yang namanya phone session melalui telepon untuk mengundang. Halo, misalkan orang tersebut adalah Budi, misalkan Budi sudah mengeluarkan daftar namanya, maka pakai handphone saya akan telepon teman-teman Budi. Halo, misalkan Pak Tono. Halo Pak Tono, apa kabar? Saya Samuel, Pak. Saya lagi mengembangkan bisnis saya di bla 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 bla, dan kebetulan saya sedang sama Pak Budi, dan Pak Budi ada di sebelah saya, beliau ingin bicara. Oper ke Budi cuma bilang, halo Tom, Samuel teman gua, lu dengerin aja. Dioper lagi ke saya, halo Pak Tono, begini Pak, saya sedang kembangkan bisnis yang berbasis bla 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 bla. Gimana kalau kita ketemu besok lusa Pak? Kita ketemu di salah satu tempat bla bla bla. Tentunya ada ya kata-katanya, nanti Anda bisa pelajari di satu tempat. Dan jika kalau misalkan Bapak berhalangan, tolong beri kabar ke saya atau konfirmasi dan lain sebagainya. Sampai satu titik, teman-temannya Budi ini, saya yang melakukan concession untuk ngundang, untuk manggilin. Sampai satu titik terpanggillah teman-temannya si Budi ini. Maka saya yang melakukan presentasi kepada teman-temannya Budi. Sampai minimal ada 5 orang yang bergabung di bawahnya Budi, maka Budi akan menjadi elit. Nah, manfaatnya buat Budi adalah apa? Budi akan melihat presentasi saya yang kesekian kalinya. Maka Budi akan bilang gini, si Samuel presentasi ke Tono sama kayak presentasi ke saya kemarin ya. Itu adalah duplikasi, ya kan? Ya, oke. Misalkan habis saya presentasi ke Tono, ada lagi yang namanya Anton misalkan gitu kan. Saya presentasi lagi ke Anton, yaitu Anton adalah temannya Budi. Maka Budi akan membatin, iya ya, yang dilakukan Samuel penjelasannya sama ya yang kayak kemarin. 5 kali saya presentasi ke teman-temannya Budi, maka Budi akan mengingat, oh sing diomonginnya sama, itu aja. Maka joinlah 5 orang di bawah Budi, maka Budi elit. Kalau saya lakukan itu kepada 3 jaringannya, 3 jaringan saya, jalur 1, jalur 2, jalur 3, maka ini elit, ini elit, ini elit. Di bulan berikutnya, pertanyaan saya kepada Anda, berapa bonus saya? Sampai 1 juta nggak? Enggak, Pak. Nggak nyampe 1 juta. Tapi bonus orang-orang ini minimal 1 juta, karena dia elit, sejuta minimal. Tapi bonus saya yang udah ngecepret panjang lebar nyampe 1 juta. Saya nggak joinkan orang, saya tidak dapat bonus elit. Yang bertambah adalah bonus level. Bonus level saya aja yang bertambah, tapi angkanya masih besaran 3 orang grup saya ini.
Nah, ketika sudah join 5 orang di bawahnya si A, si B, dan si C ini, 5 orang ini tanggung jawabnya siapa? Jangan sekali-kali Anda bilang gini, Budi, kamu kan udah tak bantuin jadi elit, wes urusan dewe Budi, kamu urus sendiri grup kamu yang 5 orang itu. Ya kiamat Bapak Ibu, gak bakalan bisa. Maka saya kembali lagi kepada si Budi, ayo Budi, kita datangi si A, kita bikin home meeting, kita datengin si B, kita datengin home meeting. Begitu. Maka saya yang bertanggung jawab membantu grupnya, grup level kedua dari orang level pertama di bawah saya. Itu yang harus saya lakukan. Istilah bahasa lebih tepatnya itu gini, pemuritan. Berarti dengan saya membantu membentuk grupnya Budi, secara otomatis Budi akan belajar bagaimana cara presentasi dan Budi akan menjadi pengaruh untuk grupnya. Kenapa? Karena saya menciptakan pengaruh itu di dalam grupnya Budi. Nah, itu baru benar. Tapi berapa banyak di antara kita? Sampai satu titik grupnya berkembang, sampai satu titik bonus saya sama bonusnya Budi pasti besaran bonus saya, ya kan? Karena bonus terbesar adalah bonus level, kan? Bapak Ibu juga tahu kan, bonus yang terbesar adalah bonus level. Maka dari itu Anda harus jalankan dengan cara yang benar. Berapa banyak di antara kita yang masih menjalankan bisnis ini dengan cara yang salah? Join, nggak ngerti apa-apa, nggak mau belajar, nggak mau rendah hati, nggak mau nanya, nggak mau datang ke BOP, nggak mau konsultasi sama leadernya, merasa aku ini lebih hebat kok leaderku itu lulusan apa? SD paling, ya toh? Aku gini-gini S3, apa S3? SD, SMP, SMA, oh iya S3 ya kan, leaderku SD, aku SMA, aku lebih pinter. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan gaya hidup atau pola pikir lama menjalankan bisnis ini, saya bisa pastikan Anda tidak akan berhasil. Kenapa? Karena itu adalah tabiat. Itu adalah sifat dasar manusia. Kalau emang sifat dasar kita sudah sombong seperti itu, maka ketika kita menjalankan bisnis ini, ketika kita memprospek orang, maka kebanyakan kita akan melihat orang itu dari sebelah mata. Kenapa? Leadernya sendiri aja gak digubris kok. Bahasa Indonesianya, leadernya sendiri aja gak dianggap gitu loh. Karena dia merasa, aku ini SMA, leader saya cuma lulusan SD. Sifat dan pola pikir yang seperti itu Bapak Ibu, itu Anda harus buang. Dengan kata lain, Bapak Ibu harus bertobat. Bertobat kepada jalan yang benar. Jadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan Anda. Kembali lagi kepada ajaran agama yang Anda dapatkan dari pemuka agamanya Bapak Ibu masing-masing. Entah itu dari gereja, dari masjid, dari wihara, dari manapun lah yang Anda pelajari itu. Saya percaya semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Dan melalui 3I ini Bapak Ibu, kita bisa merealisasikan apa yang sudah kita pelajari di dalam ajaran agama itu. Di antaranya rendah hati, tidak boleh sombong, harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, misalkan ada orang yang salah. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan secara otomatis, secara tidak langsung sudah memberikan media kepada kita, yaitu CAR3I ini, untuk kita mengaplikasikan apa yang selama ini kita pelajarin di dalam agama kita masing-masing Bapak Ibu. Tapi tidak banyak orang bisa melihat itu. Maka dari itu, kalau Anda pernah menyaksikan di channel YouTube saya, Samuel Hernanto, di situ ada satu video yang dimana saya berbicara selama 1 jam di dalam acara, saya lupa acaranya apa. Waktu itu saya diminta untuk menjadi motivator pada waktu itu, untuk berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil jalankan bisnis 3I. Saya waktu itu berbicara 1 jam lebih, 1 jam 10 menit lah kalau nggak salah. Di sana saya mengupas, saya melihat 3I dari sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu. 3I dari sudut pandang yang berbeda. 3I di mana I yang pertama adalah insurance, ya kan? I yang kedua investment. I yang ketiga adalah income. Nah, I yang pertama insurance ini saya gambarkan dari sudut pandang yang berbeda. I yang pertama sama-sama I, yaitu I yang pertama adalah ibadah. Pak, apa hubungannya ambil ibadah, Pak? Apa hubungannya sama ibadah? Sekarang begini Bapak Ibu, ada beberapa teman-teman kami yang Muslim, mereka mengatakan bahwa
amal adalah ibadah, dengan kita bersedekah adalah ibadah. Sedekah itu kan kebanyakan kurang lebihnya mengasih sebagian dari apa yang kita miliki, yaitu uang. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau amal adalah ibadah ya. Amal ya kebanyakan kita memberikan dalam bentuk uang supaya orang bisa mengalokasikan apa yang diinginkan gitu. Tapi intinya kan kita memberikan uang. Oke, tidak semua orang itu punya uang. Ya kan? Jadi sehingga untuk ibadah tersebut dalam hal memberi, kemungkinan besar masih banyak orang yang belum maksimal Bapak Ibu. Sehingga saya berpikir bahwa ketika kita bisa menawarkan sebuah asuransi kepada sahabat-sahabat kita, dan kita mengatakan bahwa ya jika misalkan suatu hari terjadi resiko di mana misalkan dari anggota keluarga kita dipanggil pulang ke rumah Sang Pencipta, maka dari perusahaan Sentral Asia Raya bisa mengeluarkan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kalau itu terjadi, apa enggak itu lebih dari ibadah Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya, pasti Anda pernah kan mengalami orang yang pernah Anda presentasi dan join dengan Anda, tiba-tiba orang tersebut sudah dipanggil menghadap ke Yang Maha Kuasa. Anda pernah ngalamin itu? Dan apa yang Anda rasakan? Pasti Anda bilang, untung ya kamu sudah masuk. Betul kan? Dan Anda punya kepuasan di situ. Nah, bagi saya, yang pertama, insurance adalah ibadah. Yang kedua adalah investasi. Investasi buat saya adalah sama-sama yaitu iman. Loh, Pak, apa hubungannya investasi dengan iman? Yang namanya investasi siapa yang tahu Bapak Ibu dan teman-teman? Ya kan? Dunia mau terjadi apapun, besok hari kita nggak ada yang tahu satupun. Hari ini kita dunia mengalami yang namanya COVID-19, itu tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu, oh dari Wuhan ada COVID-19. Kita tidak menyangka bahwa itu akan masuk ke Indonesia. Tapi sampai akhirnya hari ini kita semua kena kan dampaknya, lockdown kan. Itulah sebabnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk Anda yang sehat, selamat ya. Anda bisa menjaga dari lingkungan dan tidak terkena oleh virus tersebut ya. Dan misalkan ada keluarga Anda yang mengalami hal yang sangat memprihatinkan atau duka cita, ya saya juga ikut berduka cita atas hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam keluarga Anda. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah di mana yang kedua, investasi sama dengan iman. Kalau bahasa Inggrisnya itu opo jare Gusti gitu loh. Apa kata Tuhan? Ya kan, mau dunia seperti apa? Ya kita berharap, kita berdoa dunia aman-aman saja, Indonesia baik-baik aja supaya nilai investasi naik. Maka dari itu, yang kedua, investasi sama dengan iman. Yang ketiga, ini saya lihat antusias Anda masih banyak ya, makanya saya terus ngomong nih, angkanya masih 800 lebih. Saya akan stop ketika misalkan Anda sudah turun ke angka 500, saya baru stop. Ya, yang ketiga adalah income. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Yang ketiga adalah income. Gimana caranya Anda bisa punya income besar di bisnis ini? Artinya Anda berhasil, artinya Anda sukses. Kalau ternyata Anda tidak, yang terakhir adalah ikhlas. Loh, apalagi Pak Samuel ikhlas? Ya iyalah, Anda bisa dapat bonus besar, ya Anda harus ikhlas bantuin grupmu. Grup-grup Bapak Ibu itu harus dibantu dengan sepenuh hati. Jangan hitung-hitungan waktu, jangan hitung-hitungan biaya. Kalau Anda masih berhitung, kalau aku bantuin kamu, kalau kamu lebih sukses dari aku, wah enak di kamu. Wah elah Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, mah ke laut aja. Bener, gak bakalan bisa sukses, gak bakalan bisa berhasil. Dan efek dampak dari kesalahan seorang leader, mohon maaf saya ngomong apa adanya, karena saya berbicara apa adanya. Terserah Anda mau tersinggung, Anda mau sakit hati, Anda nggak suka dengan saya, Anda mau keluar dari siaran ini, terserah. Tapi yang penting saya sudah berbicara apa adanya. Bisa jadi grup nggak naik-naik peringkat, itu karena kesalahan leadernya yang di atas. Duh, apa hubungannya Pak kesalahan leader yang di atas? Lah leadernya yang di atas nggak mau bantuin kok ke bawah. Leadernya nggak ikhlas bantuin. Ya kan? Leadernya cara kerjanya masih salah. Ya kan, mentang-mentang leader lipat tangan. Hai kalian semua, tolong ya, kamu semua harus berhasil di dalam bisnis ini. Gayanya kayak begitu. Ini leader berharap grupnya bisa naik peringkat semua. Mustahil Bapak Ibu, mustahil, nggak bakalan bisa. Maka dari itu kembali lagi saya mau ingatkan, jadilah manusia yang baik dan benar di hadapan
Tuhan Sang Pencipta dunia dan isinya. Kalau Anda bisa menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Anda hikmat untuk Anda bisa berpikir mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh Anda lakukan, mana yang tidak boleh Anda lakukan. Sekarang saya mau tanya, di posisi Anda misalkan yang masih ya bronze, silver, ya apalah ya peringkat, yang pokoknya belum jadi crown deh. Anda lipat tangan dan Anda berharap pokoknya kalian semua harus kerja. Bisa naik peringkat? Tolong jawab dalam hati, bisa naik peringkat? Gaya leadership seperti itu, kepemimpinan seperti itu. Contoh ya, contoh. Samuel sudah di posisi misalkan gold, misalkan ya, mau menuju platinum misalkan. Saya jadi gold, saya punya beberapa silver, ya kan? Maka saya lipat tangan, ha. Halo sahabat-sahabatku, agent-agentku yang sudah di posisi silver. Kalian harus semangat. Kalian harus jalankan bisnis dengan sepenuh hati. Tanpa saya terlibat turun. Bahasa yang tadi saya gunakan, hubungan kita dengan grup kita adalah ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan. Apakah itu nggak dikatakan seorang ibu yang sedeng gitu loh? Anaknya disuruh pergi sendiri, disuruh kalian harus sukses. Misalkan seperti itu, bisa berhasil. Makanya kalau Anda perhatikan, berapa banyak orang yang naik posisi saat ini? Kenaikan posisi berapa banyak? Anda yang lihatlah semuanya. Realita kok. Saya nggak ngomong sesuatu yang harus saya tutupin. Oh nanti si A tersinggung, oh nanti si B tersinggung. Mau tersinggung silahkan. Yang penting saya ngomong berbicara apa adanya. Yang naik peringkat banyak. Yang di atas yang naik ada nggak? Ya kan? Anda tahu kan? Kenapa? Pola pikirnya masih salah. Nggak mau turun bantuin grupnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda harus turun, harus belajar rendah hati, harus bersahabat bersama-sama, ya kan? Ini sekarang saya ngomongin leadernya, ini sekarang saya ngomongin grupnya nih. Bagaimana seorang leader mau turun ke bawah kalau ternyata grupnya nyebelin? Balik lagi kan, dua-duanya kena kan? Bagaimana seorang leader mau ngebantuin kita sebagai grupnya kalau kitanya menyebalkan untuk leader kita? Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Cuman itu aja kok. Dan Anda mau bekerja dengan sepenuh hati, pasti berhasil, pasti berhasil. Maka dari itu, jangan Anda mentargetkan kepada orang yang baru join untuk bisa mendapatkan bonus yang besar di awal. Jangan Bapak Ibu, jangan. Saya pribadi, Anda boleh, kalau Anda kenal dengan grup saya nggak pernah loh mentargetkan kamu harus begini, begitu, nggak pernah saya. Tapi yang saya tahu grup saya perkembangannya setiap bulan ya closingin orang, ada dapat bonus dan lain sebagainya. Menurut saya ada saatnya kok di mana orang ini bisa sukses dengan sendirinya. Yang penting saya sebagai leadernya, sebagai orang tuanya tidak melepaskan hubungan, tidak memutuskan hubungan. Makanya grup saya manggil saya bukan Pak Samuel, enggak. Grup-grup saya itu manggil saya Papi. Karena ya dianggap mungkin karena saking deketnya itu. Nah contoh misalkan Pak Ari Praptono ya kan, sebagian besar grupnya bahkan crossline pun manggil Pak Ari apa? Pak D. Ya kan? Ya apa-apa, enggak apa-apa. Ya itu namanya sebuah kedekatan yang kita harus ciptakan. Sebuah kedekatan, sebuah kondisi yang harus kita ciptakan. Sambil pelan-pelan ditanamkan sebuah edukasi. Dan sampai satu titik, ketika kita jalankan bisnis ini, kita sudah punya skillnya. Di dalam siaran pada malam hari ini kemungkinan ada sahabat saya juga yang ikut mendengarkan. Mungkin sebagian beliau yang saya sebutkan ini mungkin sebagian adalah leader dari Anda yang ada di Taiwan. Leader bagi Anda yang ada di Hong Kong, yaitu Bapak Harso dari Kebumen. Beliau adalah seorang pemain. Nah itu muncul dia Pak Harso, barusan diomongin. Luar biasa Pak Harso, begitu diomongin langsung muncul seorang pemain keyboard. Pak Harso ini kalau saya boleh angkat cerita, beliau join di 3i pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dan join pada tahun 2015 dan pada saat itu bulan Juni kalau tidak salah ya, beliau join pada tahun 2015. Dan yang saya tahu selama 3 tahun sampai 2019 akhir
beliau tidak menjalankan bisnis ini sama sekali, yang saya tahu. Sehingga di bulan September, ya kurang lebih di bulan September atau Oktober, beliau mulai mengambil sebuah keputusan untuk serius menjalankan bisnis 3i-nya di bulan kalau nggak salah September atau September atau Oktober. Beliau memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, dan di bulan Novembernya beliau bertemu dengan saya dan hadir di dalam Sams Leadership Training yang waktu itu kami adakan di Kebumen. Beliau hadir baru belajar satu kali setelah sekian tahun, yaitu kurang lebih 3 tahun beliau vakum. Beliau cuma menjadi seorang yang hanya bayar premi aja setiap bulannya. Baru bulan Novembernya Pak Harso ini belajar di leadership training, langsung dipraktekkan. Maka di bulan Desember Pak Harso dapat bonus 4 juta. Loh, kok bisa dapat bonus 4 juta? Yang lebih menarik lagi, posisi beliau seorang agensi. Ya, di sini ada beberapa teman-teman, ya ada Gugu ya, Gugu itu Pak Camam, ada Pak Joko dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang sudah pernah melihat videonya, yang sudah pernah melihat video testimoninya, Pak Harso tersebut Pak Harso tersebut di posisi agensi adalah posisi terendah di dalam jenjang karir kita di 3i. Kalau Anda mau tahu posisi agensi tersebut adalah posisi terendah. Beliau bisa dapat bonus layaknya bonus seorang bronze agency. Jadi seakan-akan bonusnya seakan-akan 4 tingkat di atasnya seorang bronze. Kok bisa seorang Pak Harso yang sekian lama 3 tahun lebih vakum tiba-tiba memutuskan untuk serius jalankan bisnis ini, dan beliau memutuskan untuk hadir di leadership training saya yang waktu itu saya adakan di Kebumen. Akhirnya beliau ketika hadir terus belajar di sana, dan akhirnya dipraktekkan. Setelah belajar dipraktekkan, dan ternyata bisa memberikan penghasilan 4 juta kepada beliau. 4 juta setelah dipotong pajak dengan posisi agensi. Kok bisa? Bukan berarti training Samuel itu bagus, belum tentu. Apa gunanya training saya bagus, tapi akhlak dan sikap dan kepribadian orang yang datang ke training saya ini kacau, tidak akan ada gunanya. Karena Pak Harso adalah orang yang baik, orang yang punya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, orang yang mendekatkan hidupnya dengan Tuhannya. Dan beliau masuk ke dalam leadership training, menangkap sebuah pembelajaran, mendapatkan sebuah edukasi, dan dipraktekkan, hasilnya langsung boom. Dan hari ini saya mengucapkan selamat kepada Pak Harso yang baru katanya naik posisi. Kemarin naik lagi leader agency atau apa Pak Harso ya, naik posisi lagi. Anda luar biasa Pak, belajar terus Pak, belajar dan berlomba-lombalah untuk menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kunci kesuksesan. Kalau Anda hidup baik dan benar, hidup benar, Anda tahu kan, mencuri itu dosa. Ya kan Bapak Ibu? Ngerti kan maksud saya? Kenapa saya bisa bilang mencuri itu dosa? Anda ambil jaringan orang, itu dosa Bapak Ibu. Dan dosa itu efeknya berkepanjangan. Sekali Anda coba-coba ambil jaringan orang, jangan harap Anda bisa naik peringkat. Anda akan mengalami sebuah kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa yang harus Anda alami Bapak Ibu. Maka dari itu Anda harus bersabar dengan semua proses yang harus Bapak Ibu alami, dengan semua hal-hal yang terjadi di dalam bisnis Anda. Mungkin Anda merasa sudah sekian tahun saya nggak berkembang di bisnis ini. Mungkin Anda merasa sekian tahun Anda jalankan bisnis ini belum bisa mengclosingkan 1 orang pun. Ada kan yang seperti itu pada malam hari ini? Pak, saya udah 1 tahun Pak, saya udah 2 tahun Pak, gak closing Pak, ngajak join orang susah Pak. Ya iyalah, Anda belum belajar Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama ya, Anda harus belajar. Yang kedua, leadernya harus turun tangan, bantuin anaknya harus dibantu, harus dituntun. Baru orang tersebut bisa berkembang di dalam bisnisnya. Nah tentunya kalau membahas bagaimana caranya saya bisa berhasil di dalam bisnis jaringan, itu banyak sekali hal-hal yang harus saya sebutkan, hal-hal yang harus saya ceritakan. Tapi pada malam hari ini saya tantang Anda semua, yuk rubah sikap kita, karena itu adalah kunci yang utama. Anda berbisnis dengan manusia,
Anda berhubungan dengan manusia. Anda menjadi orang yang mencari manusia untuk menjadi rekan Anda, bahkan istilahnya sehidup semati kan, karena setiap hari bersama-sama sampai kapanpun Anda berharap orang tersebut berada di dalam jaringan Anda. Pertanyaan saya sekali lagi, bagaimana orang lain bisa mau masuk ke dalam organisasi bisnis Anda, bisa nyaman dengan Anda kalau Bapak Ibu tidak memperbaiki sikap? Maka dari itu saya pernah tulis dan saya pernah share di Facebook. Banyak orang mengatakan 95% kunci keberhasilan kita menjalankan bisnis jaringan yaitu ketika kita memiliki impian dan sikap. Betul kan? Saya percaya ada teman-teman yang juga pernah menjalankan bisnis MLM kan. Jadi intinya kunci keberhasilan kita 95% ditentukan oleh impian dan sikap. 95%-nya kita geser dulu, tapi kita berbicara antara impian dan sikapnya. Antara impian dan sikap ini berapa persen komposisinya? Saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, sangat sulit buat kita untuk kita bisa berhasil menjadi seorang pemenang di dalam bisnis kalau ternyata impian kita dan sikap kita itu nggak sinkron. Impiannya besar, sikapnya kecil, sikapnya sedikit. Loh, maksudnya gimana Pak? Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Misalkan ya, Anda punya impian, misalkan contoh ya, membelikan orang tua rumah misalkan gitu, membelikan bapaknya rumah atau membelikan bapaknya mobil misalkan ya, itu adalah impian Anda dan Anda pokoknya bapak saya harus punya mobil, punya rumah dan punya kehidupan yang lebih baik, misalkan impiannya gitu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap Anda dengan orang tua? Pak, gimana sih Pak? Oh Bapak, gimana sih Pak? Oh Bapak, matanya dipakai dong Pak. Mosok Pak, jalan nubruk-nubruk pakai mata dong Bapak. Ngomong sama bapaknya kasar. Sama bapaknya tidak sopan. Sama bapaknya sikapnya acuh tak acuh. Saya mau tanya sama Anda. Ketika impian besar tapi sikapnya di bawah seperti itu, Anda mau berdoa, Anda mau teriak, ya Allah Gusti ya Tuhan, tolong saya pengen berhasil di bisnis ini karena bapak saya harus punya rumah, harus punya mobil. Saya mau tanya, Tuhan wujudkan itu enggak? Coba Anda jawab. Sikap Anda nggak baik sama orang tua, Tuhan mungkin nggak wujudkan itu. Secara logika, nggak mungkin. Contoh kedua, Anda punya cita-cita atau Anda punya impian. Impian saya adalah saya punya kehidupan yang lebih baik. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya penghasilan tiap bulan yang tidak terbatas. Misalkan saya punya kehidupan yang menyenangkan, saya bisa sekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik. Berarti ujung-ujungannya Anda jadi orang kaya, betul ya? Kaya itu relatif, tapi maksudnya kaya untuk Anda gitu. Maksudnya Anda punya uang lebih. Tapi itu adalah impian Anda. Tapi sikap Anda saat ini, Anda adalah orang yang boros. Berapapun penghasilan Anda habis. Posisi belum seberapa, gayanya sudah selangit. Uang beli mobil, beli rumah, beli ini. Sehingga bonus puluhan juta yang setiap bulan masuk ke rekening, itu pun habis cuman buat bayar utang bank, utang ini, utang itu, utang ini, utang itu. Anda panggil teman-teman Anda, ada foya-foya, Anda senang-senang tanpa Anda memikirkan bagaimana menyimpan uang. Bagaimana Anda menyimpan uang Anda lebih kali-kali, misalkan amit-amit keadaan seperti sekarang. Lockdown. Sekarang saya mau tanya, kalau gaya Anda dengan uang seperti itu borosnya, saya mau tanya, mungkin nggak Tuhan mengizinkan Anda untuk menjadi crown di bisnis ini? Jawab sendiri dalam hati. Ya kan? Dari situ Anda sudah tahu Bapak Ibu harusnya. Berarti antara impian dan sikap itu harus balance. Kalau impian Anda misalkan membelikan rumah untuk orang tua, menyiapkan kehidupan yang lebih layak untuk orang tua, berarti Anda harus punya sikap yang baik sama orang tua Anda. Kalau Anda punya impian misalkan pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kehidupan yang lebih baik, pengen sekolahkan anak ke luar negeri, pengen jadi orang kaya misalkan, dari hari ini Anda harus bisa memanage keuangan Anda dulu.
Gitu loh Bapak Ibu. Jadi semua itu hanya sebagian contoh kecil. Jadi ketika Anda bisa berhasil di dalam bisnis ini, ketika Anda memiliki impian dan sikap. Betul, impian dan sikap mendominasi 95%. Tapi 95%-nya ini tidak mudah karena Anda harus menaikkan sikap Anda supaya sejajar dengan impian loh. Bukan sikap Anda di sini, impian di sini. Kan impian bisa tinggi kan, punya rumah, punya mobil, punya apa. Wow, impiannya tinggi kan. Nah, maka dari itu Anda juga harus menaikkan sikap Anda supaya impian dan sikap levelnya sama. Itu Bapak Ibu. Itu adalah cara-cara yang menurut saya harus Anda betulkan dulu, harus Anda ciptakan dulu, harus Anda benerin dulu dari pola pikir. Jadi ketika Anda sudah punya pola pikir yang benar, maka hidup Anda akan benar. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena ini sudah 1 jam lebih, terakhir yang saya akan tambahkan adalah mengenai prioritas. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, fokus Anda menjalankan 3I itu berapa persen? Jawab dengan jujur di dalam hati Anda masing-masing aja. Ya kan? Anda sekarang masih kerja ikut orang kan? Anda juga mungkin masih punya pekerjaan yang lain kan? Di luar 3I kan? Nah, sehingga saya mau tanya, fokus Anda jalankan bisnis 3I itu berapa persen? Oke, sudah menjawab? Ya, saya percaya Anda ada yang menjawab, Pak, fokus saya 10%, Pak. Pak, fokus saya 50%, Pak. Jangan tanya Pak Sugiyar, fokusnya 100%. Jangan tanya Pak Ari Praptono, fokusnya udah 100%. Ya kan? Jangan tanya kron-kron yang lain, fokusnya udah 100% karena sudah tidak ada yang dikerjakan lagi. Tapi saya mau tanya sama Anda, fokus Anda berapa persen? Dan saya percaya akan ada jawaban 10% Pak, 20% Pak, 30% Pak. Bapak Ibu dan teman-teman, coba ikuti pola berpikir saya. Anda ikuti pola pikir saya dulu. Posisikan kalau ternyata Anda hanya fokus di 3I misalkan 20%. Maka saya tanya, 80%-nya Anda larikan kemana? 80%-nya Anda larikan kemana? Anda kan fokus di 3I kan 20% nih. 80%-nya Anda larikan kemana? Oh Pak, saya bekerja ikut orang Pak. Saya masih punya tanggung jawab. Oke. Oh Pak, saya masih ngurus istri. Misalkan. Oh saya masih punya suami yang harus diurusin. Oke, berapa persen Anda ngurus suami Anda? Kalau misalkan jawabannya ngurus, misalkan ya, kerja 3I 20%, kerja ikut orang fokusnya 50%, ngurus suami 30%. Hai para suami, Anda mau diurus sama istri Anda cuma 30%? Anda yang tahu kan jawabannya? Maka dari itu, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, 3I, bonus yang kita terima, itu halal Bapak Ibu. Halal. Halal itu. Sudahlah, pokoknya halal, Anda percaya aja. Tapi, jangan sesuatu yang sudah dihalalkan untuk menjadi halal, kita yang menciptakan jadinya haram gitu loh. Kita yang mengharamkan itu. Loh Pak, maksudnya gimana Pak? Kita yang mengharamkan Pak. Gini, kalau Anda fokus hanya 20% jalankan 3I, dan Anda bekerja ikut orang fokusnya 80%, maka kalau di 3I bonus Anda 1 juta, 80%-nya yaitu 800 ribunya haram. 200 ribunya yang Anda terima adalah halal. Kenapa? Karena Anda ngucap, saya fokus saya cuma 20% Pak di 3I Pak. Nah, terus Anda kerja ikut orang berapa persen? 80% Pak fokus saya. Berarti kalau Anda kerja ikut orang, gaji Anda 10 juta, 8 jutanya halal, 2 jutanya haram. Berarti di dalam keuangan kita itu 50% secara keseluruhan itu ada unsur haramnya. Nah terus gimana dong Pak? Gimana dong caranya? Saya belajar dari bapak angkat saya. Jadi orang baru punya niat aja itu sudah bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan salah oleh Sang Pencipta. Jadi gini loh, baru kita berpikir untuk mencuri aja itu sudah berdosa Bapak Ibu, apalagi kita mencuri. Betul kan? Baru kita berpikir untuk mencuri. Maka dari itu kembali lagi kepada judul awal saya tadi. Ketika orang tanya, Samuel kerjanya apa? Saya jawabnya, I have 2 main business. Saya punya 2 bisnis utama. Yang dimana artinya, di contoh saya tadi, bisnis importer saya fokusnya 100%. Bisnis 3I saya juga fokusnya 100%. Maka penghasilan dari kedua bisnis ini akan menjadi penghasilan yang halal buat saya.
Tapi ketika saya mengatakan saya fokus di 3i cuman misalkan 50%, iyalah Pak, kan saya masih kerja ikut orang Pak. Fokusnya berapa persen kerja ikut orang? 50% juga. Maka gaji Anda separuhnya halal, separuhnya haram. Bonus Anda separuhnya halal, separuhnya haram. Karena adanya unsur haram di dalam keuangan kita. Perhatikan baik-baik. Karena adanya unsur haram di dalam rekening Anda, maka Tuhan akan membersihkan itu, ya kan? Karena kan sesuatu yang tidak berkenan untuk Tuhan kita kan pasti dihilangkan kan gitu kan? Dibersihin nama Tuhan dengan harapan ya kita sadar untuk masukin yang halal. Ternyata dibersihin dikasih lagi yang haram. Dibersihin dikasih lagi yang haram. Makanya peringkatnya nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kebanyakan unsur haramnya di dalam keuangan kita masing-masing. Jadi solusinya gimana Pak? Solusinya adalah rubah fokus. Jadi ketika Anda ditanya orang, Pak, bisnisnya apa Pak? Ya kan? Misalkan di sini banyak teman-teman. Oh, ini ada Pak Denny Hidayat juga ya, luar biasa ya. Misalkan di sini misalkan di sini ada teman-teman yang posisinya adalah seorang karyawan atau misalkan seorang pengusaha. Dan ketika Anda ditanya, Pak, punya bisnis apa? Jawabnya gimana? Misalkan Anda bukan seorang bisnismen deh, Anda seorang karyawan. Ditanya sama orang, Pak, kerja apa? Anda jawabnya apa? Saya punya 2 pekerjaan utama yang sangat luar biasa. Gitu, saya punya 2 pekerjaan utama yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya bekerja menjadi karyawan toko. Dan yang kedua, saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan jaringan yang berbasis asuransi, Sentral Asia Raya, yang telah meluncurkan program di mana program itu adalah program 3i Networks. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Anda memposisikan 3i sebagai bisnis utama kedua Anda. Dan ketika Anda bisa memposisikan itu, fokus Anda sudah benar di dalam hidup. Sikap Anda sudah benar. Anda sudah menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan Anda. Anda sudah menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Anda tidak semata-mata cuma menjoinkan orang dan akhirnya Anda tinggalkan orang tersebut. Tapi Anda tuntun orang itu layaknya seorang anak yang baru Anda lahirkan. Seorang anak yang baru belajar jalan. Seorang anak yang baru masuk SD. Seorang anak yang diantarkan orang tuanya sekolah. Kalau Anda bisa punya hubungan kedekatan itu dengan grup Anda, saya percaya Bapak Ibu, cepat atau lambat, tinggal Anda tunggu waktunya, di mana kabar baik itu akan datang untuk Anda semua. Dan sampai satu titik, tanpa Anda sadari, tiba-tiba dengan begitu mudahnya Anda akan menemukan, tanpa Anda harus susah-susah cari-cari orang yang hebat, tiba-tiba akan ada berlian-berlian yang baru yang tiba-tiba akan ada di dalam grup Anda. Dan mungkin karena sikap Anda yang sudah berubah menjadi lebih baik, grup Anda yang tadinya mungkin juga malas-malasan jalankan bisnis ini, karena melihat perubahan dari leadernya yang tadinya mungkin cuek dan sekarang akhirnya leadernya jadi care, bisa jadi grup Anda berubah dan bisa menemukan semangatnya yang baru di dalam bisnis jaringan ini dan menemukan impiannya. Dan ketika Anda sama-sama menuntun grup Anda ke jalan yang benar, yaitu belajar dari pertemuan ke pertemuan, konsultasi rutin dengan leader, hadir ke pertemuan, mau pertemuan itu home meeting, pertemuan BOP dan lain sebagainya, Anda sudah berada di koridor yang benar, maka cepat atau lambat Anda akan berhasil. Tapi minimal Bapak Ibu, jika ternyata grup Anda belum terlalu berkembang, tapi karena Anda sudah menjadi leader yang menyenangkan, leader yang memiliki kepribadian yang baik, bisa jadi grup Anda walaupun bonusnya tidak seberapa, tapi grup Anda setia menjadi pengikut Anda. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menjadi leader yang menyenangkan untuk semua orang. Nah, itu yang harus kita ciptakan Bapak Ibu. Itu yang harus kita ciptakan di dalam lingkungan CAR 3i Network kita semua. Itu saja yang saya bagikan Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat dan ada poin-poin yang bisa Anda gunakan untuk kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan besar harapan saya semoga responnya baik dan acara seperti ini bisa terus berlanjut, karena sudah ada beberapa yang tadi japri ke saya, Pak, kalau bisa seminggu sekali. Ya sudah, nanti kita lihatlah respon dan keadaannya seperti apa. Tapi kalau bisa dan Tuhan mengizinkan, saya juga akan berbagi melalui siaran seperti ini.
Itu saja yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat malam dan selamat menjalankan bisnis CAR3AI Anda. Jalankan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di Sams Education Online Facebook berikutnya. Itu saja yang saya bagikan. Saya mencintai Anda semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.